Halo guys, kita jumpa lagi di Gila Kripto. Hari ini kita lihat BTC. Harganya 1M 30 juta lebih. Ya, harga Ethereum sebesar 55 juta. Jadi di sini banyak peningkatan ya daripada hari kemarin. Yang sempat BTC harganya sekitar 880 juta. Kalau kita lihat dari segi grafiknya, ini BTC ini sangat cantik. Sangat cantik dia. Sangat cantik pergerakannya. Kalau kita lihat dari segi BTC dulu, ini dia batas resistance-nya. Nah, jadi kalau misalkan ini dia bisa menembus yang warna merah, maka akan bisa sampai ke 1M99 juta ya. Nah, tapi kita fokusnya dengan pembahasan PP. Oke, kita lihat ya, tapi dari grafik dari Bitcoin ini grafiknya sangat bagus, ini grafiknya uptrend ya. Oke, kita balik ke lihat ke koin PP. Wah, ini dia koin PP. Hari ini harganya 0,16889. Kita lihat dulu grafiknya. Wow, ini grafiknya sangat mantap ya. Grafiknya sangat mantap. Oke, kalau kita lihat, kita buat dulu garis-garisnya. Ya, kita buat dulu garisnya. Ini garis pola dulu kita buat. Nah, agar kita bisa melihat bagaimana kedepannya tentang PP ini. Apakah sangat bagus? Oke, secara dari proyeknya sih bagus. Nah, kalau menurut saya, jadi ini garis targetnya. Nah, ini kita buat garis target. Oke, nanti kita susun dulu ya. Ini kebetulan saya pakai aplikasi Peluang, karena biasanya pakai ini saja. Kalau teman-teman pakai action yang lain silakan ya. Oke, nah, kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu. Ini kita lihat dulu frame 1 jam untuk esok hari. Oke, berarti kalau kita perhatikan di sini ini adalah garis support. Garis supportnya ya, kita buat dulu berwarna hitam, kita perbesar ya. Ini garis warna hitam, ini garis support ya, ini garis supportnya. Oke, ini garis support, kita perhatikan dulu, lalu oke. Nah, berarti garis supportnya sudah di sini. Nah, inilah garis support. Lalu kita tengok dulu garis resistance-nya. Kita buat dulu garis resisten. Oke, kita buat dulu, kita perhatikan dulu. Oke, kita perhatikan dulu, kita buat ini garis resisten ya. Nah, jadi bisa paham ya. Kita perhatikan nih garis resistennya. Nah, kita buat dulu ini garis tengah dulu. Kita buat garis tengah. Oke, yang warna hijau. Kita buat dulu garis yang perlu dituju. Kita lihat dulu di frame 4 jamnya ya. Frame 4 jamnya kita lihat dulu. Nah, di mana titik puncaknya? Oke, sudah dapat titik puncaknya ya. Kita buat ini yang berwarna hitam biar enak kita ceritanya ya. Sip, jangan lupa di subscribe ya, biar supaya mendapatkan informasi terbaru dan klik notifikasinya. Oke, kita urai
satu persatu ya. Oke, kita buat dulu simbolnya. Oke, ini dia apa dulu. Nah, ini apabila ini bisa dia tembus ya, tembus garis hijau resisten ini akan mudah sampai ke 0,21. Namun apabila esok tidak tembus, ini akan dia kemari. Oke, bentar ya, kita hapus dulu. Nah, ini apabila ini garis ini, di sini nanti apabila ini tidak menembus resisten warna hijau ini, dia akan berputar ke sini dulu, konsolidasi. Namun apabila bisa langsung, ini akan sempat menembus ke 0,21 atau 0,21 ya. Namun kalau kita lihat apa saja yang menjadi hambatan, apakah ada menjadi sebuah hambatan? Nah, oke. Kalau kita lihat di sini tidak begitu banyak hambatan. Nah, jadi sangat mudah untuk mencapai ke 0,21 ya. Namun di sini bisa kita perhatikan bahwasanya, nah disinilah pertarungan kerasnya. Ini apabila bisa dia menjebol di harga 0,18 ya. 0,18 ini bakal ke 0,18 ini. Hari ini harganya 0,16779. Nah, ini dia bisa tembus sampai ke 0,18. Ini 0,18 ya. Nampak tuh garis angkanya di warna hitam di kanan. Namun apabila ini tidak tembus, ini akan menjadi konsolidasi dulu. Ini akan menjadi konsolidasi dulu. Nih, ini akan menjadi konsolidasi dulu. Apakah dia turun kemari? Tidak. Dia nggak akan turun kemari lagi. Dia tidak akan turun kemari lagi. Namun dia akan kemari. Ini akan memaksa menembus. Dia memaksa menembus. Nah, jadi buat teman-teman yang pemula untuk berinvestasi itu di PP ya cukup bagus. Namun yang namanya investasi itu di kripto, yang namanya dia sifatnya volatil, itu sangat besar resikonya. Jadi minimalkan resikonya ya. Jangan all in. Jadi semua itu harus tahu titik-titik mana titik serok, mana titik TP, top profitnya ya. Jadi asal jangan serok saja tapi nggak profit ya, ini yang salah, karena kita berinvestasi itu cari untung ya, bukan cari kerugian. Oke. Nah, itu bisa diperhatikan. Oke. Jadi kalau kita lihat untuk esok hari seperti itu. Untuk esok hari seperti itu ya, teman-teman gila kripto. Nah, kalau ingin mau berbincang-bincang dengan teman-teman yang lain, saya udah sediakan link di bawah ya. Jadi bisa diklik saja ya. Di situ bisa kita nanti belajar dan saling membahas tentang dunia kripto. Semua kripto kita bahas ya. Jadi kita bisa berbagi ilmu yang bermanfaat untuk yang bermanfaat juga ya. Nah, jadi di situ. Jadi udah paham kan? Jadi kita perhatikan ya. Jadi ini untuk esok hari. Untuk esok hari kita perhatikan, ya kan? Jadi ini ada tekanan momentum buyer. Momentum buyer ini memang sangat luar biasa. Kepercayaan buyer gitu. Nah, jadi ini karena banyak yang hold ya, banyak yang tahan tidak menjual. Jadi ini garis ini candlestick ini akan pelan hijau ini akan naik terus nih kemari. Nah, ini akan dia naik kemari. Naik kemari deh.
untuk menembus resisten yang warna hijau ini. Ini perhatikan ya. Apabila dia tidak tembus, maka dia akan turun dulu. Dia akan turun dulu, tapi ya turunnya nggak begitu kali jauh ya. Tidak di bawah garis hitam, tidak di bawah garis support ya. Ini pola kolam yang saya buat. Nah, jadi dia akan naik lagi kemari ya. Kalau memang ini dia tak bisa menembus tahan. Kalau memang dia bisa menembus, dia akan nembus sampai ke 0,20 bahkan ke 21. Itu ya. Ini menurut analisa saya. Namun gunakan juga analisa pribadi. Karena yang namanya prediksi itu bisa benar, bisa salah. Tapi kalau saya lihat ini keadaan grafik uptrend ya. Artinya apa? Di saat buka rendah tutupnya tinggi. Itu uptrend ya. Ya, jadi semoga bermanfaat ya. Jadi jangan lupa di subscribe untuk mendapatkan informasi terbaru dan klik notifikasi loncengnya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.